Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Pagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Allahu Akbar ya. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang pertama yang memimpin doa boleh Danang. Sharon, friend, before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelumnya Miss Mary mau tanya, sudah pada sarapan belum ya pagi hari ini? Belum. Wah, coba yang sudah tadi sarapan apa ya? Nasi goreng. Oh iya. Ayam. Oh oke. Macam-macam ya. Coba kalau misalkan nasi goreng. Nasi goreng itu kan ada nasinya ya. Nasi itu kira-kira dari mana? Sebelum dibuat nasi itu namanya apa? Beras. Beras, betul ya, beras. Nah, kalau beras itu dari tanaman apa kira-kira? Padi. Iya benar, tanaman padi ya, alhamdulillah. Nah, nasi ini yang kita makan hampir 3 kali sehari yang berasal dari tanaman padi. Kalian tahukah bagaimana cara mengembangbiakan tanaman padi? Nggak apa-apa, insya Allah hari ini yang masih kayaknya dalam hati atau mungkin yang masih kepalanya geleng-geleng, kita akan belajar ya tentang bukan hanya perkembangbiakan tanaman padi, tapi kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kelas 6 semester 1. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Tentunya pembelajaran 1 dengan Miss Mary. Nah, Miss Mary berharap nanti di akhir pembelajaran kalian dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dengan tepat. Oke, selanjutnya juga di akhir pembelajaran Miss Mary berharap kalian dapat menganalisis kehidupan sosial negara-negara ASEAN. Di sini ada teks tentang perkembangan tanaman padi. Nah, sekarang paragraf kedua. Siapa yang mau baca? Irhamna, Miss. Oke, siap. Irhamna, silahkan. Tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Ciri-ciri tanaman padi antara lain berakar serabut, daun berbentuk sempit, memanjang lancet, tulang daun sejajar, batang sangat pendek, dan karena berbentuk bulir, hampir bulat hingga lonjong yang terbungkus dalam sekam. Oke, terima kasih Kakak Irhamna. Selanjutnya, paragraf terakhir, paragraf kelima. Yang disemaikan dan berkembangbiakan tanaman padi. Oke, terima kasih Kakak Ovan. Nah, kemudian berisi informasi tentang suatu hal atau kejadian yang diamati. Tadi hal apa yang diamati dalam teksnya? Padi. Tanaman padi. Iya, betul ya, tentang tanaman padi. Itu kita akan mencari ide pokok. Nah, dapat dijumpai pada kalimat utama. Ide pokok paragraf pertama ini apa ya? Saya, Miss. Ya, silakan Kakak Rafa. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok. Iya, betul ya. Jadi, ide pokok paragraf pertama itu terdapat pada kalimat pertama ya, awal paragraf ya. Nah, ini dia tugasnya, menemukan ide pokok yang dituangkan ke dalam diagram ya. Jadi nanti dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang berdasarkan teks perkembangan tanaman padi. Jadi menggunakan bahasa kalian sendiri. Miss Mary akan breakout rooms. Silakan kalian klik join ya. Kalian masuk ke dalam room masing-masing sesuai kelompok. Oke? Nanti Miss Mary akan keliling ke setiap room. Oke, kemudian Sesha room 3. Terakhir Syafiah room 1.
Oke, selanjutnya ke room 2. Ya, lanjutkan diskusinya. Ada pertanyaan? Jangan-jangan sudah selesai nih. Miss, ini bikin ininya bareng-bareng atau sendiri, Miss? Kan ini namanya kerja kelompok. Ya, Miss. Ya, kan coba paragraf 1 apa nih, teman-teman, gitu ya. Coba Ovan paragraf 1 apa, Irsyad apa, nanti di utara, oke? Miss Mary akan leave room ya. Oke, Miss Mary akan memberikan broadcast, mengingatkan kembali waktunya sampai pukul 08:07. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah diskusinya? Misal kita cari yuk paragraf 5 bareng-bareng apa nih ide pokoknya. Kemudian kita mau nulis apa ya untuk mengembangkannya menjadi sebuah tulisan. Nah, gitu berdiskusi, oke? Sing. Udah selesai, Miss. Wow, sudah selesai. Keren, is very good ya. Silakan kalau sudah selesai, kamu cocokkan jawabannya. Jawabannya harus sama ya, sama punya Irhamna, sama punya Respati, karena ini adalah tugas kelompok. Oke? Tetap berdiskusi ya. Siapa nanti yang mau presentasi? Oke? Boleh ditentukan dari sekarang ya. Kemudian kalian coba presentasinya bagaimana dibacakan, nanti teman yang lain mendengarkan. Bagaimana room 5? Sudah selesai? Udah. Oke, dipersiapkan ya. Siapa yang mau presentasi? Waktunya 1 menit lagi. Miss Mary akan kembalikan ke layar utama semuanya. Oke, semuanya sudah kembali. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi? Syafia? Ya. Oke, kelompok kakak Syafia ya. Paragraf pertama adalah di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Paragraf kedua, tanaman padi merupakan tanaman semusim dan termasuk golongan rumput-rumputan. Oke, nah, kelompok Syafia sudah berani, kita kasih apresiasi dulu. 1, 2, 3. Wow, keren. It's very good. Dapatkah kamu hidup tanpa tumbuhan? Enggak ya. Karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang menghasilkan sumber kehidupan bagi manusia. Perhatikan beberapa gambar tumbuhan berikut. Yang pertama ini tanaman apa? Padi. Manfaatnya apa kira-kira? Jadi nasi. Buat bahan pokok. Oke, good job. Kemudian gambar kelapa, manfaatnya? Buat minyak bisa. Iya, banyak sekali ya manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari tanaman kelapa. Oke, selanjutnya di sini Miss Mary ada video yang tonton bersama-sama. Karena tadi tentang tanaman padi, itu teksnya membahas tentang ada perkembangbiakan secara generatif. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif biasanya akan melakukan perkawinan pada bagian-bagian bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah kita tonton? Apa? Bagian-bagian bunga. Oke. Kemudian tentang apa lagi? Iya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu apa sih? Cara kawin. Iya, perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, ya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam penyerbukan. Jadi atau disebut zoobatik, penyerbukan yang terjadi apabila struktur sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Iya. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ya. Jadi, nah kemudian ini selanjutnya yang sudah Miss Mary
share juga ya tugas setiap kelompok ya. Kemarin Miss Mary sudah memberitahu ke setiap kelompok untuk membawa bunga, nanti gambar bunganya ya beserta bagian-bagiannya. Kemudian nanti di dalam tabel pengamatan ditulis nama bunganya apa, bunga lengkap atau tidak lengkap, bunga sempurna atau tidak sempurna. Klik join sesuai room. Oke, Miss Mary akan tengok room 1. Bunganya sudah ada. Oke, Danang sudah ada ya. Silakan digambar dan dibuat tabelnya. Nanti presentasi. Oke, silakan berdiskusi dengan Syafia dan Aisyah. Ya. Recording in progress. Apa? Nggak apa-apa, lanjut aja ke diskusinya. Ada Miss juga. Room 5 sudah selesai? Sudah? Oke, kalau gitu Miss Mary leave breakout room ya, supaya semuanya join kembali. Semuanya sudah ada di main room ya. Silakan yang mau presentasi ya, silakan kelompok Irhamna. Oke. Bunga sepatu. Ya. Bunga sepatu termasuk bunga lengkap karena mempunyai kelompok bunga dalam bunga mahkota bunga, sabuk sari, putik, benang sari. Oke. Termasuk bunga sempurna juga karena ada benang sari sama putiknya. Oke, kita kasih apresiasinya. Satu. It's very good. Good job Raka. Wow, keren. It's very good. Oke. Tentang ASEAN ini juga Miss Mary sudah memberikan tugas untuk presentasi per kelompok. Ya. Raka? Ya. Silakan Raka. Sosial di Vietnam sebagian besar penduduknya adalah etnis Kin. Sebagian besar beragama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius yang digunakan sehari-hari yang lebih kecil dan pendek. Oke, kita kasih apresiasi 1, 2, 3. Wow, keren. It's very good. Wow, keren. It's very good. Okay. Nah, silahkan nanti kalian mencari ya 2 negara Asia apa saja. Contohnya tadi Vietnam dan Indonesia ya. Ternyata dia memiliki kesamaan dan perbedaan. Kalian tuliskan dalam diagram Venn. Dan juga yang satu lagi yaitu, nah ini tuliskan 3 persamaan dan perbedaan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dikumpulkannya di Google Classroom paling terakhir besok malam, hari Jumat jam 9 malam. Miss Mary tunggu di Google Classroom dengan tugas yang lainnya. Oke, selanjutnya Miss Mary akan memberikan quizzes dan Miss Mary akan tayangkan secara live ya. Nah, itu dia linknya. Silakan join, semuanya join. Miori, Syafia, Fatan, Alivia, Aisyah, Raka. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ini baru ada soal pertama yang dijawab oleh Alivia, urutan pertama. Oke, Aisyah pertama sekarang. Silahkan masih kejar-mengejar ya. Sementara posisinya ada Aisyah, Alivia, Syafia. Danang posisi kedua sekarang. Yang pertama masih Aisyah. Yo, silakan fokus dan konsentrasi. Oke, masih kejar-mengejar. Ya, yang sudah selesai ada Aisyah. Yang belum ada Fatan, Seisha, Alvan. Oke. Juara pertama ada Danang. Oke, congratulations untuk Danang. Oke, teman-teman, hari ini belajar tentang apa tadi? BTS. Ya? ASEAN. Negara ASEAN. ASEAN.
Bunga, perkembangbiakan generatif, dan juga satu lagi? Iya, ide pokok. Alhamdulillah hari ini kita sudah lalui bersama. Setelah ini kalian boleh siap-siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Thank you so much everyone. Jangan lupa PR-nya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Let's close our lesson today by say hamdalah. Dan doa penutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you so much everyone. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.